Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita bacakan Ibu Quran Al-Fatihah. Dan kita mulai materi hari ini mengenai strategi layout perusahaan atau strategi tata letak. Jadi kalian pelajari bahan yang Ibu kasih dan Ibu di sini akan menjelaskan yang hitungannya. Di sini sudah Ibu bikinkan rumusnya. Ini rumusnya yang harus kita cari itu mengenai waktu siklus. Yang pertama jumlah stasiun kerja dan efisiensi. Ini terbalik Ibu nulisnya. Dia dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, terbalik. Yang pertama tadi kan kita cari waktu siklus. Waktu siklus kan rumusnya waktu produksi per hari dibagi unit yang dihasilkan. Waktu produksi per harinya juga udah diketahui di soal, yaitu ini dia, jam kerja produksi selama 480 menit per hari. Berarti 480 dibagi unit yang dihasilkan 40 dibagi sama dengan 12 menit. Lalu kita cari lagi jumlah stasiun kerja. Jumlah stasiun kerja kan total waktu tugas. Total waktu tugas juga udah diketahui di soal nih, dia total selama 66 menit. Berarti itu total waktu tugas. Bukan yang waktu itu kalian jumlahkan semua 10 tambah 11 tambah 5 tambah 4 tambah 12 tambah 3 tambah 7 tambah 11 tambah 3. Bukan itu yang dijumlahkan. Dia sudah diketahui di soal semuanya. Berarti 66 dibagi 12 dapat 5,5. Karena 5 ini di atas 50, maka bulatkan ke atas, dapat 6 stasiun kerja. Seandainya nih misalkan dapatnya 5,5 karena 5,2 karena 2 ini di bawah 50, maka kalian bulatkan ke bawah, dapat 5 stasiun kerja. Lalu yang ketiga yang kita cari efisiensi. Efisiensi rumusnya total waktu tugas. Totalnya udah diketahui tadi, total waktu tugas dibagi jumlah stasiun kerja. Ini jumlah stasiun kerja 6 dikali waktu siklus, dapat 66 bagi 72 dapat 0,92, jadikan bentuk persen, dapat 92%. Itu kan baru yang angka-angka aja ya, yang tadi yang kita cari, kita masukkan ke dalam rumus. Udah diketahui di soal cerita. Sementara tabelnya ini kan belum kita apa-apakan lagi. Maka yang kita cari lagi yaitu jaring-jaring. Ini harus kalian pahami sekali karena nanti ini akan berhubungan dengan manajemen proyek. Lalu kita bikin jaring-jaringnya. Bikin jaring-jaring itu patokannya ke tugas dan urutan tugas yang harus dikerjakan dahulu. Jadi lihat tugas A. Tugas A, sementara urutan tugas yang harus dikerjakan dahulu itu kan strip. Jadi tugas A berdiri sendiri. Lalu tugas B. Tugas B dilakukan setelah tugas A selesai. Berarti B dilakukan setelah tugas A selesai. Kenapa panahnya keluar bukan ke sini? Karena dia perjalanannya dari A sampai I nanti. Bukan dari B ke A. Tapi pekerjaan B dilakukan setelah pekerjaan A selesai. Itu maksudnya, makanya panahnya ke sini. Itu perjalanannya maksudnya. Lalu C, tugas C dilakukan setelah pekerjaan B selesai. C setelah B. Lalu D setelah B, berarti D setelah B. Dia tidak boleh sejajar. Kalian bikin sejajar dengan C tidak boleh. Hasilnya salah nanti, tidak boleh. Pokoknya D karena dia pekerjaannya tidak dulu C baru D, bukan secara bersamaan. Makanya harus tidak boleh sejajar. Harus dikesampingkan sedikit. Harus dilebihkan sedikit ke sini. E setelah A selesai. Berarti E, ini E. E setelah A selesai. E setelah A. F setelah C dan D. Berarti F di tengah-tengah, F di sini. F setelah C dan D. F setelah C dan D. G setelah F. Berarti G di sini. G. H setelah E. Berarti H setelah E. H setelah E.
I setelah G dan H. Berarti I setelah G dan H. Itu dia. Itu bikin jaring-jaring. Berarti yang ini maksudnya tidak boleh sejajar dan panahnya keluar. Maksudnya perjalanan dari A sampai ke I. Makanya panahnya harus keluar, panahnya harus ke sini, bukan ke sini. Kalau ke sini salah hasilnya. Panahnya makanya ke sini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tolong pahami jaring-jaringnya karena ini akan berhubungan nanti dengan manajemen proyek.